Melanjutkan episode sebelumnya. Lo Feng keluar dari pintu masuk, melihat ke belakang dan tersenyum. Melihat puluhan ribu siswa yang sedang berlatih sehubungan dengan teknik dan metode mereka, Lo Feng tidak peduli dengan ajaran mereka. Dia sudah memiliki teknik rahasia dari planet Yunmo. Di luar pintu masuk, seorang siswa dengan curiga menatap Lo Feng. "Weilin, Anda apa?" Dua orang lainnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemudian Weilin menjawab, "Pria itu sebelumnya mirip dengan orang yang kita temui di restoran." "Apakah kamu yakin?" Dua lainnya berkata kaget. Weilin tersenyum dan dia berkata, "Ya, tentu saja. Karena dia dari bela diri Ganwu, itu bagus. Aku akan mengatur sesuatu. Mari kita cari tahu lebih banyak tentang bajingan kecil ini. Kamu benar-benar berani mempermalukanku di restoran." Lo Feng saat ini sedang melakukan kontak dengan pemilik budak. "Aku akan segera berangkat. Tunggu aku. Kita akan bertemu dan pergi bersama ke Teluk Berlabuh di planet ini." Setelah itu, Lo Feng segera menelpon lagi ke nomor Gao Sheng. "Saudara Gao Sheng, aku akan meninggalkan Bintang Naga. Kamu tidak perlu mengantarku. Aku akan meninggalkan kota sekarang. Lain kali aku akan datang lagi. Pasti akan mencarimu." "Baiklah, kita akan bertemu di dunia virtual lain kali." Setelah dua percakapan selesai, Lo Feng dengan cepat menuju ke distrik utara kota, ke titik pertemuan yang direncanakan dengan pemilik budak. Sesaat kemudian, di ruang pribadi lantai 6 sebuah restoran yang berjarak 3 km dari pintu masuk kota utara. "Tuan Lo Feng, ini manajer kami. Dia menangani semua bisnis di Bintang Naga." Pria pemilik budak dengan sopan memperkenalkannya. Di sana berdiri seorang pria kurus berambut hijau dengan telinga yang sedikit lebih panjang dari biasanya. Di belakangnya ada dua pengawal berseragam hitam. Tubuh mereka tinggi dan kokoh. "Lo Feng, kedua pengawal itu adalah pembaca roh tingkat bintang level 9. Pria berambut hijau itu adalah pembaca roh tingkat bintang level 3. Dengan peringatan Babata, Lo Feng tetap tenang dan terkendali. "Tuan Lo Feng, bagaimana kabarmu? Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Wula." Pria berambut hijau itu tersenyum. "Tuan Wula, senang bertemu denganmu. Jika tidak ada masalah, aku ingin segera pergi." Lo Feng berkata langsung. Kemudian Wula menjawab, "Permintaan klan adalah perintah kami. Tuan, pesawat sudah menunggu di luar kota." Setelah itu, pria pemilik budak memasuki ruang tamu pesawat yang luas bersama dengan Lo Feng. Duduk di sebelahnya, wanita cantik segera mengantar makanan lezat. Kemudian Wula berkata, "Bolehkah aku tahu dari mana Tuan Lo Feng berasal?" Lo Feng pun menjawab, "Maaf, aku tidak bisa memberitahumu. Maafkan aku telah bertanya seperti itu. Aku harap Tuan Lo Feng tidak marah." Wula mengungkapkan permintaan maafnya. Di dalam ruang tamu, Wula segera berdiri. "Tuan Lo Feng, pesawat sudah tiba. Sekarang kita bisa mulai mengirim budak. Karena ini adalah bentuk pengakuan master tertinggi, mulai sekarang kami tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kendali atas budak-budak ini. Mereka semua hanya akan dikendalikan olehmu. Karena jumlahnya terlalu besar, prosesnya bisa memakan waktu sedikit lebih lama." Baiklah, Lo Feng sedang mengantisipasi transfer. 16 level bintang, di bawahnya 1000 pembaca roh level 9 penjelajah bintang. Mereka semua akan dipindahkan. Setelah beberapa saat, Wula berkata, "Semua budak ada di aula besar di lantai 2. Tuan Lo Feng, tolong ikuti aku." Pesawat ini bahkan lebih besar dari pesawat naga hitam Lo Feng. "Tuan Lo Feng, tolong berdiri di depan. Seluruh proses ini akan membutuhkan waktu," Wula berkata. Lo Feng berjalan di depan aula besar, melihat para budak yang semuanya berdiri. Suara aneh terdengar. Seketika semua mata budak kehilangan fokus mereka. Dan di sudut aula besar, Wula sedang mengatur bawahannya untuk dengan cepat mengatur peralatan mereka. Dengan salah satu dari mereka diarahkan langsung ke Lo Feng. Seolah-olah itu mengumpulkan semua datanya. Perlahan mata para budak itu mulai bersinar sekali lagi dan mendapatkan kembali fokus mereka.
Setelah itu, semua budak itu membungkuk rapi dengan hormat mengakui pemiliknya. Kemudian Wula membawa sebuah kotak perak, wajahnya penuh senyuman, dan dia berkata, "Tuan Lo Feng, semua telah diselesaikan. Di sini adalah 1016 kontak budak untuk microchip mereka." Lo Feng mengangguk. Soal itu, Babata sudah menjelaskan secara detail jauh sebelumnya. "Tuan Wula, aku akan segera mentransfer dananya." Lo Feng tersenyum. Mentransfer sisa dana langsung ke rekening toko budak, keduanya telah menyelesaikan kesepakatan mereka. Mendapatkan informasi transfer dana, pria itu langsung tersenyum. "Tuan Lo Feng, senang berbisnis denganmu. Ini adalah nomor kontak virtual semestaku. Jika kamu perlu untuk membeli budak lagi, tolong cari aku." Setelah Lo Feng menerimanya, dia menoleh untuk melihat ke 1016 budak. "Ikuti aku," kata Lo Feng. "Ya tuan." 7 pembaca roh tingkat bintang level 3 mengikuti di belakang Lo Feng. Di belakang mereka adalah 13 tingkat bintang dan yang lainnya. Beberapa budak berdiskusi dengan suara pelan. "Sepertinya majikan baru kita memiliki latar belakang dan status yang besar. Aku harap hidup kita akan lebih baik." Setelah beberapa lama, pesawat naga hitam itu terangkat, meninggalkan Teluk Dermaga, kemudian pesawat telah meninggalkan planet bintang naga. Di layar papan kendali, kepala iblis Babata muncul. Saat ini kecepatannya meningkat. Sesaat kemudian, masih ada 10 detik lagi sebelum pesawat mencapai kecepatan cahaya, menjelajahi alam semesta. Perjalanan selesai, kita telah memasuki ruang gelap. Saat itulah Lo Feng berbalik untuk melihat 6 budak tingkat bintang di belakangnya. Di antara 1016 budak yang dia beli, ini adalah 6 ras Black Man yang paling kuat. Lo Feng memandang 4 pria dan 2 wanita. Laki-laki Black Man sangat tampan, wanitanya juga sangat cantik. Mereka terlihat mirip dengan manusia di bumi. Satu-satunya perbedaan adalah di dalam mulut mereka. Mereka memiliki taring dan mata mereka merah tua. "Siapa namamu?" Lo Feng bertanya. Salah satu bintang wanita Mongolia hitam level 7 tersenyum. "Namaku diterjemahkan ke bahasa semesta adalah Aibolas." "Tuan, namaku Waitan," salah satu pria Black Man berkata. Keenamnya melaporkan nama mereka satu demi satu. Lo Feng segera menunjuk ke pria kokoh level 7 dan dia berkata, "Aku akan memanggil kalian men 1 sampai 6. Kalian semua bisa kembali ke kabin untuk beristirahat." Hanya Lo Feng yang tersisa di ruang kontrol. Pintu besar itu otomatis tertutup. "Babata, sambungkan ke jaringan virtual semesta," Lo Feng memerintahkan melalui pikirannya. Di dunia virtual semesta Pulau Gunung Hitam, Lo Feng muncul entah dari mana dengan cara ini. Di bahunya duduk iblis Babata seukuran kepalan tangan. "Tuan Lo Feng, kami telah menemukan rekening bank galaksi semestamu. Apakah kamu ingin menyimpannya di sini?" Sebuah suara bergema di benaknya dengan lembut. "Simpan itu," kata Lo Feng. "Rekening bank galaksi semesta menerima jejak jiwa." Babata bertindak sesuai rencana. Lo Feng dengan santai berjalan ke bar anggur tua, memesan segelas jus buah dan duduk. "Lo Feng, aku sudah mencari. Dalam 30.000 tahun cahaya di bumi, ada banyak planet yang memenuhi persyaratanmu untuk menjadi markas kedua kita," kata Babata. Lo Feng mengerutkan alisnya. Bumi adalah tanah airnya. Dia pasti akan bekerja keras untuk menjadi pemiliknya. Oleh karena itu, bumi secara alami adalah basis pertamanya. Dan di masa depan, ketika Lo Feng membeli lebih banyak logam dan lain-lain, untuk memungkinkan pihak lain mengirimnya ke bumi itu tidak mungkin. Jadi, mereka perlu menemukan markas kedua. Pangkalan kedua ini adalah tanah bagi Lo Feng untuk menerima sejumlah besar logam di masa depan. Tempat yang penting baginya untuk bertemu dan berkomunikasi dengan orang lain dari alam semesta. Kemudian Lo Feng berkata, "Babata, kamu harus mencari sedekat mungkin dengan bumi dan semurah mungkin, lalu sekecil mungkin populasi di planet itu, dan paling terpenting memiliki gudang sebesar mungkin." Setelah itu Babata menjawab, "Lo Feng, aku telah menemukan satu di jaringan. Sepertinya tidak terlalu buruk. Bintang Bailan, sebuah planet di Bima Sakti.
sekitar 1180 tahun cahaya dari bumi. Ini menerima suhu yang sangat rendah sepanjang tahun. Populasi seluruh planet adalah 2,1 miliar. Mereka semua sebagian besar tinggal di kota. Di daerah dingin bintang Bailan ada pangkalan gudang sepanjang 98 km. Mereka baru saja akan menyerah dan menjual bisnis mereka. Gudang ini dihargai 800 juta dolar Silver Blue. Setelah itu, setiap tahun hanya membutuhkan 600 ribu dolar Silver Blue untuk membayar pengelola. Mata Lo Feng berbinar, panjang 98 km dan lebar 61 km. Itu pasti tempat untuk pengiriman antar bintang. Baiklah, Babata, hubungi orang yang bertanggung jawab di bintang Bailan. Lo Feng segera berkata. Sejak saat itu, diskusi berlangsung lebih dari 3 jam. Akhirnya, manajer bintang Bailan setuju dengan 800 ribu dolar naga hitam. Harga pemerintah 1 dolar naga hitam sama dengan 1000 dolar Silver Blue. Hari-hari telah berlalu. 9 hari kemudian, Babata berkata, kita baru saja akan tiba di bintang Bailan. 320 detik kemudian, kita akan melakukan perjalanan melalui alam semesta. Di dalam pesawat naga hitam, Babata berteriak di layar papan kendali. Lo Feng tersenyum lebar. Bintang Bailan benar-benar dekat dengan bumi. Hanya 10.000 tahun cahaya. Dengan kecepatan pesawat naga hitam, hanya butuh 1 hari baginya untuk terbang ke sana dari bumi. Sebagai salah satu dari jutaan kehidupan di Kekaisaran Silver Blue, dengan kondisi hidup yang kurang memuaskan, para manajer yang dikirim untuk mengelola pasti adalah orang-orang tanpa latar belakang apapun di Kekaisaran Silver Blue. Distrik utara Bailan adalah daerah yang sangat dingin. Bangunan gudang tersebar di seluruh tanah beku es. Setiap gudang dibangun dan dirancang dengan indah. Dan saat itu, di depan salah satu gudang yang lebih besar, ada sebuah pesawat putih yang diparkir di sana. Kepala Biro, kapan klien itu akan datang? Kita sudah menunggu di sini selama setengah hari. Di dalam pesawat, 10 pekerja duduk berdekatan. Pria parubaya lainnya ikut berkata, karena kontrak telah ditandatangani dan uang telah dibayar, seharusnya kita tidak perlu lagi untuk menyambut kedatangannya. Kepala Biro dengan telinga besar dan gemuk itu marah, dan dia berkata, kalian sekelompok idiot. Untuk mencegah kalian semua membuat masalah untukku nanti, aku akan menjelaskannya kepadamu sekarang. Tahukah kalian, di jaringan alam semesta virtual, ketika aku menandatangani kesepakatan dengan klien ini dan kontrak telah disetujui, dia menggunakan bank galaksi semesta. Jadi kalian semua sebaiknya berhati-hati. Tenang ketua, kami pasti akan membuat klien sangat puas dan tidak akan ada masalah. Kepala Bate, klien kita telah sampai. Sebuah suara bergema di dalam pesawat. Kepala Bate segera berdiri. Kepala Bate bintang Bailan, apa kabar? Aku Lo Feng. Suara pesan itu bergema. Wajah kepala suku itu tersenyum dan dia berkata, bagaimana kabarmu Tuan Lo Feng? Saat ini aku di luar pangkalan gudang yang kamu beli. Tuan Lo Feng tidak perlu menghentikan pesawatmu di bandara planet ini. Sebagai tamu yang memiliki properti di planet ini, kamu dapat menerbangkan pesawatnya langsung ke basis gudang. Aku akan segera ke sana. Pesannya berakhir. Cepat, kepala suku menatap tajam para pekerja di bawahnya. Tinggalkan pesawat segera dan sambut Tuan Lo Feng. Di luar gudang, 18 pejabat tingkat atas dari planet ini, termasuk kepala biro, wakil kepala, dan 16 anggota penting lainnya, sedang bersiap menyambut kedatangan Lo Feng. Dari kejauhan, sebuah pesawat hitam muncul, hampir mencapai gudang, dan perlahan turun. Pintu kabin terbuka, orang-orang terbang keluar dengan rapi satu demi satu. Para pejuang yang kuat terus keluar dari pesawat. Mereka semua adalah pembaca roll level 9 penjelajah bintang. Kepala biro dan yang lainnya merasakan kaki mereka menggigil, bahkan jantung mereka bergetar. Dengan berpakaian sederhana, Lo Feng keluar, di bawah perlindungan ketat dari pengawal tingkat bintang level 7. Semua staf menundukkan kepala. Lo Feng terbang keluar dari pintu kabin, melihat 18 orang yang menyambutnya. Siapakah di antara kalian yang merupakan kepala Bate? Kata Lo Feng.
Aku adalah kepala biro administrasi bisnis di Bintang Bailan. Kepala Bate melangkah maju dengan sangat hormat dan dia berkata, Tuan Lo Feng, izinkan aku memperkenalkan beberapa kemampuan basis gudang. Tuan Lo Feng, silakan lihat di sini. Seluruh pangkalan gudang sangat kokoh. Mereka memiliki kemampuan pertahanan, bahkan ada pesawat perang antar bintang. Pangkalan ini dibangun menggunakan sejumlah besar sisa-sisa kapal perang. Di area tengah pangkalan gudang terdapat kawasan pemukiman dengan luas sekitar 3 km. Melihat itu, mata Lo Feng berbinar. Ini daerah pemukiman. Jika pangkalan gudang membutuhkan pekerja atau penjaga, mereka bisa tinggal di sini. Daerah ini sangat tua. Tuan Lo Feng dapat menghancurkannya dan membangun kembali. Bate melihat ke belakang. Seorang pemuda pirang berjalan menekan komputer di pergelangan tangannya. Gambar virtual segera muncul di udara, menampilkan villa satu demi satu. Setelah itu, Bate melanjutkan, Tuan Lo Feng, jika kamu membutuhkan villa, kamu dapat memilihnya. Villa-villa ini bisa dibongkar pasang. Selama kami mengirim bagian villa yang berbeda ke sini, kami dapat menyusunnya dalam waktu singkat. Apakah ada ruang keluarga yang lebih besar? Lo Feng berkata sambil melihat gambar virtual. Mendengar itu, Bate tercengang. Di sampingnya, pemuda berambut pirang berkata, yang lebih besar adalah istana, bahkan semacam kastil. Namun untuk mengirim bagian-bagiannya membutuhkan alat dari planet lain. Mereka akan membutuhkan lebih banyak waktu dan lebih mahal. Ini adalah sebuah rumah bangsawan, menempati area seluas 10.000 hingga 100.000 persegi. Ini adalah dimensi konstruksi utama. Seperti untuk halaman, bisa sebesar apapun yang Anda inginkan. Kemudian Lo Feng berkata, berikan aku 2 kastil, salah satunya yang memiliki 1 juta kamar dengan 9 lantai. Bintang Bailan ini akan menjadi penghubung masa depanku untuk berhubungan dengan alam semesta. Aku harus memiliki kastil di sini. Lo Feng berkata di dalam hatinya. Setelah itu, pemuda pirang menjawab, kastil dan modelnya bisa dipilih, harganya sesuai dengan bahan yang digunakan. Lo Feng dengan cepat melihat gambar. Dalam waktu singkat, dia telah memilih 2 kastil dengan total 2,4 miliar dolar silver blue. Harga ini lebih mahal daripada keseluruhan gudang, kata pemuda itu. Baiklah, Lo Feng mengangguk. Setelah semua manajer bisnis pergi, Lo Feng kembali ke pesawat naga hitam. Babata, masuki dunia virtual sekarang. Lo Feng duduk di ruang istirahat yang nyaman di pesawat naga hitam. Alam semesta virtual di kerajaan Ganwu. Lo Feng sendirian duduk di sudut sebuah bar anggur. Dengan pikirannya, dia berkata, Babata, mulai pesan dan beli logamnya. Beli kombinasi yang mana? Babata bertanya. Setelah itu, Lo Feng berkata, beli logam setengah tahun, harganya tidak boleh melebihi 10 miliar dolar naga hitam. Logam yang digunakan untuk konsumsi binatang bertanduk emas adalah pengeluaran terbesarnya. Baiklah, Babata dengan cepat mencari. Setelah beberapa lama, Babata berkata, Lo Feng, aku sudah menentukan, ada 2 set kombinasi logam. Selama setahun menelan, membutuhkan 6,28 miliar dolar naga hitam. Yang kedua adalah 10,22 miliar dolar naga hitam. Dapat meningkatkan kecepatanmu sebanyak 51 kali. Kombinasi kedua, Lo Feng bahkan tidak ragu-ragu. Baiklah, kalau begitu aku akan memesannya. Alamat pengirimnya adalah Bintang Bailan. Dia dengan cepat menyelesaikan semua masalahnya. Babata, beli minuman ringan ungu, kata Lo Feng. Betulkah? Babata bertanya. Lo Feng mengangguk. Babata, kamu yakin minuman ringan ungu dapat membuat pejuang tingkat tinggi di bumi berevolusi menjadi pejuang tingkat 1? Lo Feng bertanya. Kemudian Babata berkata, tenang saja, untuk tipe tubuh mereka, 15 mg minuman ringan ungu pasti akan memberi hasil yang luar biasa. Beli saja 100.000 ton minuman ringan ungu, kata Lo Feng. Kamu yakin? Lo Feng mengangguk. Setelah beberapa lama, Babata sudah selesai membeli. 100.000 ton itu dapat digunakan untuk 10 miliar pejuang tingkat tinggi di bumi.
Minuman sebanyak ini bisa bertahan lama. Setelah beberapa hari kemudian, sebuah pesawat transportasi antar bintang telah sampai di bintang Bailan, mengirimkan 2 bagian kastil yang dapat dipindahkan menurut permintaan Lo Feng. Pada hari ke-6, semua logam telah dikirim. Pada hari ke-7 di bintang Bailan, Lo Feng berkata, "Mulai hari ini kalian akan ditempatkan di sini. Jika ada masalah, kamu dapat menghubungiku." Prajurit tingkat bintang level 1 dan 100 pembaca roh penjelajah bintang level 9 mematuhi perintahnya. Dengan demikian, kelompok ini akan menjadi penjaga pangkalan kedua milik Lo Feng. Lo Feng berbalik dan memerintahkan, "Ayo pergi," dan prajurit itu mengikutinya. Pesawat naga hitam meninggalkan bintang Bailan, melakukan perjalanan melalui alam semesta dan langsung menuju ke bumi. 8 jam kemudian, di layar kendali kepala Babata muncul. "Kita telah mencapai ruang gelap di mana bumi berada." Namun penanda saat ini disamarkan oleh teknik ruang gurumu sebelumnya. "Aku perlu mengorbit tanpa kesalahan selama sekitar 5 menit untuk menentukan penandaan alam semesta yang sebenarnya." Lo Feng mengangguk. 5 menit kemudian, perjalanan alam semesta telah sukses. "Babata, ayo kembali ke bumi," Lo Feng berteriak. "Baik," Babata berteriak kembali dengan keras. Pesawat itu meningkatkan kecepatannya di angkasa, menuju planet hijau dan biru dengan cepat. Di kota markas Cina, saat ini malam hari. Seorang pria parubaya dengan pangkat jenderal sedang beristirahat di sofa rumahnya. Tiba-tiba teleponnya berdering. Jenderal itu mengangkat teleponnya. "Bagaimana kabarmu, Tuan Lo Feng?" Kemudian Lo Feng menjawab, "Jenderal Wang, aku benar-benar membutuhkan area tanah yang luasnya lebih dari 1 kilometer di dalam kota Yangzhou." "Tidak masalah, aku akan memberimu dalam waktu setengah jam," jenderal itu berkata tanpa ragu-ragu. "Terima kasih. 3 hari dari sekarang, aku akan mengumpulkan prajurit atas di setiap negara untuk mengadakan pertemuan penting untuk membahas evolusi populasi bumi," kata Lo Feng. Jenderal itu terkejut. Mengapa Lo Feng melakukan ini? Meski sang jenderal curiga, dia tidak berani bertanya terlalu banyak. Di mata seluruh dunia saat ini, Lo Feng, Hong, dan Dewa Petir terus bersama, seperti 3 saudara yang baik, dan mereka berada di puncak kekuatan bumi. "Dimengerti, aku akan memberitahu pejabat senior," kata jenderal. "Baiklah," Lo Feng menutup telepon. Pada saat ini, Lo Feng baru saja memasuki atmosfer bumi. Bahkan tanpa sampai di rumah, dia dengan cepat menelpon. Ketika pesawat Lo Feng muncul di atas sektor halaman Danau Barat, seluruh distrik kosong, kecuali personil militer yang menyambutnya. 45 menit kemudian, 2 mobil meninggalkan sektor Mingyu menuju sektor halaman Danau Barat. Di dalam mobil, Lo Feng memeluk kedua putranya di pangkuannya. "Ayah, kenapa kita disuruh ke sini?" Ping Ping bertanya. Di sampingnya, Susin pun berkata, "Benar, Lo Feng, kamu belum memberitahu mengapa kita disuruh datang ke sini." "Kamu akan segera tahu," Lo Feng tersenyum. Di dalam mobil, di belakang ada orang tua dan adiknya. Mereka juga tidak tahu apa-apa. Setelah memasuki halaman Danau Barat, Lao Hua terkejut. "Kapan Yangzhou membangun kastil ini?" Ayah Lao Hua juga sangat terkejut. "Benar, dan di dinding sekitarnya tertutup tanaman merambat yang tampaknya telah tumbuh sangat lama." Lao Hua mengangguk. "Dan 12 villa itu?" Susin sangat curiga. "Aku akan menelpon rekan bisnisku sore ini. Dia tinggal di sini." "Buka pintunya." Lo Feng memandang kastil itu. Pintu masuk kastil yang besar terbuka. Sejumlah pelayan dengan cepat berlari keluar. Tim pelayan yang besar itu mengejutkan semuanya. Hampir 1000 prajurit berbaris rapi. Semua membungkuk sedikit ke arah Lo Feng. Para budak ini tidak tahu bahasa bumi. Oleh karena itu, Lo Feng memasang penerjemah di semua microchip mereka. Setelah itu, Lo Feng berkata, "Ini adalah pelayan dan penjaga untuk keluarga kita. Aku akan memberitahu kalian sebentar lagi. Ayo masuk dan lihat. Kastil ini juga merupakan bagian dari hadiah kepergianku selama sebulan." Di hari kedua, Hong dan Dewa Petir telah sampai. Setelah itu, pemimpin Hong berkata,
Hadiah saudara ketiga dari perjalanan ini pasti cukup besar. Sistem pertahanan otomatis seluruh kastil sangat maju. Namun Lo Feng telah lama memberikan akses kepada Hong dan Dewa Petir sebagai teman. Oleh karena itu keduanya bisa masuk tanpa diserang. "Kakak, cepat kemari!" Lo Feng berteriak dari salah satu balkon kastil. Hong dan Dewa Petir mendarat di balkon. "Kakak ketiga, kamu benar-benar menghilang selama sebulan," kata Dewa Petir. "Kakak kedua yang terkasih, jika kamu tidak menutup mulut, aku tidak akan memberitahu informasi dan berita dari perjalanan pertamaku yang berbahaya dan sulit ke alam semesta." Lo Feng mengejeknya. Ekspresi Hong dan Dewa Petir membeku. Lo Feng tersenyum. "Mari kita bicara di dalam." Di dalam kastil, Lo Feng pun berkata, "Kalian berdua telah memasuki planet Yunmo. Kalian harus tahu bahwa sebelumnya aku adalah satu-satunya murid planet Yunmo. Oleh karena itu, aku secara alami mendapatkan asisten AI ku sendiri. Kamu dan kakak pertama memiliki dukungan AI sendiri. Hanya aku yang tidak memiliki." Dewa Petir bergumam. Pemimpin Hong berkata, "Teruslah mendengarkan Lo Feng." Setelah itu Lo Feng melanjutkan, "Di reruntuhan arkeologi 12, aku menemukan sebuah pesawat hitam tanpa banyak kerusakan. Jadi dengan bantuan dukungan AI, aku telah memperbaikinya dan sekarang dapat melakukan perjalanan ke seluruh alam semesta." Setelah Lo Feng menyelesaikan ceritanya, Dewa Petir dan Hong tercengang oleh berita itu. "Ada begitu banyak budak," Dewa Petir bergumam. 16 level bintang. Hong bisa merasakannya juga, seolah-olah 16 gunung berdiri tepat di depannya. Setelah itu pemimpin Hong berkata, "Lo Feng, kamu melakukan hal yang benar. Mendengar kamu berbicara seperti itu, aku juga merasakan gemetar. Bumi kita memang tidak lain adalah setetes air di alam semesta yang luas. Hanya mengandalkan kita bertiga akan sangat sulit. Oleh karena itu harus memperkuat seluruh manusia." Kemudian Lo Feng menjelaskan, 100.000 ton minuman ringan ungu ini aku akan mengatur agar mereka mengirimkan ke pemerintah negara setiap tahun. Namun situasi budak dan penjagaku, haruskah aku memberitahu negara lain sekarang? Setelah itu pemimpin Hong berkata, "Kita berdua tidak bisa mengatakan apa-apa saat ini karena kamu telah memutuskan untuk memberitahu semua orang tentang kebrutalan alam semesta dan wajah aslinya, juga memberi mereka minuman cahaya ungu. Jika kamu membiarkan mereka merasa bahwa ada semacam kekuatan yang melindungi dan menjaganya, mereka tidak akan merasakan takut dan bahaya. Dapatkah kita bekerja sama menemukan cara untuk meningkatkan jumlah pejuang, mempercepat kecepatan evolusi manusia di bumi?" "Aku setuju," Dewa Petir dan Lo Feng mengangguk. Di hari ketiga, halaman Danau Barat telah berubah menjadi pusat dari seluruh dunia hari ini. Keamanan yang mengelilingi seluruh jalan sangat ketat. Para pemimpin dari 5 negara besar berkumpul di tempat ini. Semua ini karena Lo Feng mengadakan pertemuan penting di sini. Di dalam ruang pertemuan besar di lantai pertama, berdiri banyak pemimpin negara dan kota pusat di dunia yang dengan antusias terlibat dalam percakapan. Tidak lama kemudian rapat telah dimulai. Di atas meja muncul 3 layar virtual yang memperlihatkan gambar dari luar angkasa yang luas. Lo Feng berdiri, di sampingnya duduk Hong dan Dewa Petir. Tatapannya menyapu semua pemimpin di sekitarnya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Pentingnya pertemuan hari ini tidak kurang dari era nirwana atau bahkan insiden binatang menelan." Semua orang melihat ke layar. Lo Feng menunjuk ke gambar luar angkasa di atas meja bundar dan dia berkata, "Bumi kita adalah planet di dalam Bima Sakti yang berisi kehidupan. Di antaranya, Bima Sakti, galaksi Beta, dan 8 galaksi besar lainnya membentuk kekaisaran Silver Blue." Ada keheningan di ruang rapat. Lo Feng melanjutkan memperkenalkan alam semesta. Pengenalan Lo Feng membangkitkan keingintahuan banyak pemimpin. Setelah beberapa lama, Lo Feng berkata, "Perhatian untuk semuanya. Aku yakin semua orang mengerti. Apakah kalian semua percaya atau tidak, itu sangat sederhana." Lo Feng berpaling ke pintu di samping. "Bawa ke sini." Tiba-tiba seorang pekerja mengangkat helm hitam. "Helm pemancar kesadaran." Beberapa pemimpin bereaksi.
Setelah itu, Lo Feng melanjutkan, "Ini adalah sesuatu yang aku bawa dari planet lain di alam semesta. Melalui helm pemancar kesadaran ini, setiap negara dapat mengirim satu perwakilan untuk menggunakannya dan memasuki jaringan alam semesta virtual." Kata-kata Lo Feng menimbulkan keributan sekali lagi. Masuk ke jaringan alam semesta virtual. "Lo Feng, berapa banyak helm yang kamu miliki?" Pejabat senior dari Cina sangat senang. Kemudian Lo Feng menjawab, "Untuk helm pemancar kesadaran, aku bisa menyediakan 6. 5 negara besar, setiap kota pusat akan memiliki periode penggunaan 1 hari. Perdana Menteri dari Amerika berkata, "Tuan Lo Feng, apa yang kamu katakan benar. Memasuki alam semesta ini adalah langkah pertama bagi manusia bumi untuk melakukan kontak dengan alam semesta. Ini juga merupakan langkah yang sangat penting. Aku masih memiliki hal yang lebih penting yang belum aku katakan," kata Lo Feng.